Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa mahasiswa semuanya pada mata kuliah baca tulis Arab, khususnya yang kategori C ya. Nah, pada pertemuan kali ini Pak Wildan akan memberikan tutorial atau teknik untuk memaknai kitab. Nah, seperti yang sudah Pak Wildan janjikan bahwa nanti dimulai halaman 25 ya, ini di kitab pegonnya ini dimulai halaman 25 atau 26 kemarin 26 ya. Nah, mulai halaman 26 sampai seterusnya sampai khatam kalian akan belajar untuk ya memaknai narasi dalam bahasa Arab ini dengan makna pegon sekaligus belajar membacanya ya, kayak di sini ini. Nah, kita lihat seperti di sini kamu mulai sejak awal di 3 pertemuan awal sudah belajar cara menulis, mengkonversi tulisan Latin ke dalam tulisan pegon ya, seperti ini latihan ini kan tulisan biasa lalu kamu berlatih menjadikannya tulisannya menjadi Arab pegon. Nah, selain itu juga kamu dilatih untuk membaca. Nah, ini tulisan pegon ini kamu sudah kerjakan ya. Nah, ini kan tinggal dikonversi. Kalau ini kebalikannya, tulisan pegon dikonversi ke tulisan Latin. Ya, sudah ketemu jawabannya toh? Unak-unak iku inodo, derengki iku keluputan. Nah, dan sebagainya. Jadi kita latihannya 2 arah. Di satu sisi kita berlatih menulis, mengkonversi tulisan Latin ke dalam tulisan pegon. Di sisi yang lain kita mengkonversi tulisan pegon ke tulisan Latin ya. Nah, ini kan sudah kalian lewati latihan-latihan ini sampai kira-kira halaman 25 kemarin terakhir ya. Nah, setelah halaman 25, nah kita lanjut ke ini latihan nulis, memaknai narasi atau tulisan di kitab itu dengan makna pegon sekaligus membacanya. Nah, begini anak-anak ya. Yang pertama adalah kalian nanti, jadi mulai saya zoomnya saya kecilkan dulu ya. Nah, ini jadi seperti yang kita lihat. Nah, sampai akhir di jilid 5 ini kalian nanti akan berlatih. Yang pertama, latihannya nanti adalah latihan melengkapi harokat dengan mencongak itu bahasa yang sudah lama tidak saya gunakan ya, ngeblat kalau zaman biyen atau menjiplak. Nah, latihan yang pertama ini adalah latihan menjiplak, tapi kamu jangan suka jadi mental penjiplak ya. Tapi ini memang latihan, jadi tidak apa-apa, masih latihan aja kok. Jadi ini di sini ada tulisan yang lengkap, harokat ya, harokat yang sangat lengkap di sini. Khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma fihin. Lalu kemudian di bawah ini nanti kamu melengkapi juga seperti ditulis di atas itu. Khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma fihin wa ma fihinna. Lalu latihan yang kedua adalah kamu belajar untuk
meniru makna pegon yang tertulis di sini. Ini bacanya apa ini? Mungkin kamu bisa pentelengi. Oh, nitahake. Nah, ini kan yang kamu pelajari di halaman 17 tadi, ya. Di halaman 17 tadi kan tulisan tulisan pegon dilatinkan. Nah, kamu kan harus, supaya bisa melatinkan kan harus bisa baca. Nah, ini disinilah aplikasinya atau penerapannya ada di sini. Nah, ini misalnya nitahake. Nah, habis itu kamu tiru, kamu tuliskan di bawah sini nitahake. Nulisnya agak miring aja biar muat nanti. Terus misalkan di sini ini dibaca apa ini? Gusti Allah. Nah, nanti ditulis di bawah sini Gusti Allah. Gitu. Nah, sudah pokoknya apa ini mem fa, apa ini Pak? Dibacanya mef. Oh, bukan. Ada tanda-tandanya itu nanti. Lan bumi, lan barang. Terus kemudian ini kang tetep dho, terus huruf apa itu. Nah, itu pokoknya ditulis saja dulu. Nah, ditulis saja dulu. Nah, kemudian nanti lah Pak, terus nanti tugasnya gimana? Nah, mulai halaman 25 dan seterusnya itu nanti akan saya beri tugasnya, itu akan saya berikan dalam bentuk MP3. Jadi saya nanti akan membacakan ini. Nah, kamu nanti menyimak cara saya membaca itu. Nah, saya nanti cara membacanya itu kamu kalau kamu perhatikan itu cara saya membaca itu akan dijeda oleh garis putus-putus ini. Jadi setiap satu garis putus itu saya maknai. Misalnya kholaqo nitahake. Nah, ini kan satu garis putus ini. Kholaqo nitahake. Kemudian sopo Allahu Gusti Allah asamawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi, terus wama lan barang fihina kang tetep ing dalem samawati wal ard. Nah, begitu nanti kamu akan mendengar itulah, kamu simak dengan seksama. Terus saya ndak hafal nanti setiap mulai pertemuan 4 sampai pertemuan 7 itu, mulai misalnya di pertemuan 4 itu saya membaca dari halaman berapa sampai halaman berapa itu saya ndak hafal. Jadi kamu nanti dengarkan saja saya nanti bacanya sampai mana. Nah, setelah saya membaca itu kamu praktekkan lagi. Saya tadi membacanya bagaimana. Nah, itu kamu praktekkan. Nah, mengenai kode-kode tadi itu lah sekarang akan saya terangkan. Ya. Nah, kalau kamu melihat ada huruf fa di atas kata seperti ini, itu berarti dibacanya opo utawa sopo. Kalau saya sendiri kalau maknani itu, kalau misalkan saya itu nulisnya itu kodenya begini. Kalau saya itu bacanya sopo begitu, itu biasanya saya tulis dengan huruf fa alif begini. Nah, ini dibacanya sopo. Itu kalau misalnya yang dibicarakan tuh orang. Tapi kalau contohnya kalau Allah itu saya pakai sopo. Nah, sopo itu berarti tulisannya nanti begini, fa sama alif. Nah, kalau misalnya barangnya itu tidak bernyawa, nah itu saya pakai fa. Fa itu berarti dibacanya opo. Kalau fa alif itu berarti bacanya sopo. Itu misalnya in kasaro wis pecah opo al kubu gelas. Nah, itu pakai fa.
Tapi kalau jaa wis teko sapa al ustadzu, sapa al ustadzu pakai fa alif. Jadi gitu. Nah, cuma kalau di sini ini tidak dikasih hanya fa begitu aja. Harusnya ini kalau sopo maunya dibaca sopo itu harusnya fa dengan alif gitu. Kemudian ada mim fa. Sopo itu kalau bahasa Indonesianya kedudukannya ini sebagai fa'il atau pelaku. Nah, kemudian ada mim dengan fa. Mim dengan fa itu dibacanya ing. Ya, dibacanya ing. Misalnya ini khalaqa ndadekake sapa Allahu Allah as-samawati ing. Nah, ini loh, ing. Ini mim fa ini dibaca ing. Cuma saya biasanya naruhnya di atas huruf. Kalau saya loh ya. Kalau ini ditaruh di bawah. Kalau saya biasanya di atas. Di atas atau di bawah enggak masalah, yang penting sama-sama enak. Maksudnya sama-sama enak dibaca maksudnya, gitu ya. Nah, ing itu kalau di dalam ilmu tata bahasa Arab itu disebut dengan maf'ul bih. Kalau bahasa Indonesianya objek. Jadi misalkan khalaqa ndadekake sapa Allahu Gusti Allah as-samawati ing pira-pira langit, itu maksudnya adalah Allah menciptakan langit. Jadi Allah itu pelaku, menciptakan itu sebagai pekerjaan atau predikat, kemudian as-samawati itu langit itu sebagai objek atau sesuatu yang diciptakan gitu. Ing itu maknanya objek. Nah, kemudian ada jim dan mim. Jim dengan mim itu kalau kamu menemukan huruf jim dan mim itu maknanya piro-piro atau jamak, artinya lebih dari satu. Kalau orang Indonesia diulang-ulang, bola-bola. Misalnya bapak-bapak, berarti bapaknya ada banyak. Ibu-ibu berarti ibunya lebih dari satu. Nah, kalau di dalam bahasa Arab ada bentuk-bentuk jamak. Kalau dalam bahasa Inggris kan misalnya bal, kalau banyak menjadi balls. Kalau misalnya ada satu buku itu book, kalau bukunya banyak books. Nah, begitu. Jadi ada bentuk jamaknya. Nah, selanjutnya yaitu kalau ada huruf dha ya, huruf dha. Kalau saya biasanya naruhnya di atas. Ini contohnya ada di sini, fihina ini di bawah. Dha-nya di bawah. Kalau saya naruhnya biasanya di atas. Dha itu dimaknai ing dalem. Nah, ing dalem itu kalau di dalam bahasa tata bahasa Arab disebut dengan dzaraf. Dzaraf itu kalau dalam bahasa Indonesia keterangan tempat, ya. Tapi dzaraf itu ada dua, ada dzaraf zaman, ada dzaraf makan. Kalau dzaraf zaman itu keterangan waktu, kalau dzaraf makan itu keterangan tempat. Tapi kalau dibacanya sama semuanya, ing dalem. No. Fihinna kang tetep, dha berarti ing dalem. Nah, nanti lihat saja, dengarkan saja saya membacanya bagaimana, gitu. Ya. Jadi kalau iki dha Pak Wildan le maca ing dalem, ya memang dha itu dibacanya ing dalem. Kemudian ada mim. Mim itu ditaruhnya kalau saya biasanya di atas, harusnya di sini. Tapi ini ditaruh di bawah sini, tidak apa-apa ya wes. Mim itu maknanya dimaknai utawi. Utawi itu kalau di dalam tata bahasa Arab namanya mubtada. Nah, Mubtada itu kalau dalam tata bahasa Indonesia apa? Mubtada itu subjek. Subjek yang ada di awal kalimat. Itu mubtada. Ini kan ada di awal kalimat ini. Al fardu utawi fardu. Begitu bacanya. Iku qismani rong bagian. Nah, ada iku. Nah, mana Pak yang dibaca iku ini? Huruf kha. Kha itu dibaca iku.
Iku itu kalau dalam bahasa Arab, tata bahasa Arab disebut dengan khobar. Khobar itu kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan predikat. Jadi bunyinya begini, al fardu, sesuatu yang fardu itu kismani, ada dua macam. Dua macam itu menjadi predikat dari sesuatu yang fardu. Begitu. Kismani rong bagian. Fardu ainin rupane, ada bak dengan dal kecil. Saya perbesar ya biar sudah tulisannya kecil. Ini fardu ainin rupane fardu ain. Ini kodenya pakai bak dengan dal, dibacanya rupane. Kok rupane lho Pak, enggak ngerti mbiyen lho wong tuwek marai ngono. Dalam tata bahasa Arab disebut dengan badal. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu keterangan penjelas ya. Jadi misalnya begini, sesuatu yang fardu itu ada dua macam, yaitu, nah itu menerangkan, menjelaskan, nah, keterangan penjelas, yaitu fardu ain wa fardu kifayatin lan fardu kifayah. Nah begini. Kemudian ada juga nun ya. Nun itu dibacanya kang. Kalau bahasa Indonesianya dibacanya yang, bukan sayang ya. Kalau di dalam tata bahasa Arab, nun atau yang dibaca kang itu disebut dengan naat. Naat itu apa? Naat itu adalah keterangan sifat. Nah, di mana itu contohnya? Contohnya ada di halaman yang bawahnya ini. Nah, as-sholawatu utawi apa gila maca ki ya Pak. Mim dawa terus karo jim. As-sholawatu utawi, ini dibaca utawi. Jim mim itu dibaca apa? Piro-piro ya. As-sholawatu utawi piro-piro salat. Al-khamsu kang, lihat ada nun ini, kang, nun itu dibaca kang. Al-khamsu kang limo ya, terus kemudian ini di iku. Nah iku dengan opo dan sopo itu dibaca sebelum huruf, sebelum kata Arabnya. Jadi misalnya fardu ainin itu dibaca dulu iku fardu ainin. Iku fardu ainin fardu ain ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf. Nah begitu. Itu contohnya ya, contoh bacaannya seperti itu. Nah, oke, saya lanjutkan ke, nah ini. Kemudian selanjutnya ada huruf jim. Ini nanti dilatih, ini untuk pertemuan selanjutnya ini. Jadi tidak, tapi ini videonya saya bikin satu kali. Jadi seperlunya saja. Kalau yang kamu perlukan di tabel awal ya kamu simak sampai itu. Kalau kamu sudah mencapai halaman ini, halaman berapa ini? Halaman 29 ya kamu tonton lagi video ini. Saya penjelasannya jadi satu. Selanjutnya yaitu huruf jim. Jim ini kalau saya biasanya saya letakkan di atas ya. Ini kalau ini ditaruhnya di bawah. Harusnya ini kalau saya biasanya di atas. Di dekatnya huruf fa begini, ini saya tulis jim. Jim itu maknanya mongko. Mongko itu bahasa Indonesianya maka. Kalau di dalam tata bahasa Arab itu disebut dengan jawab.
Jadi ada syarat, ada jawab. Jika titik itu namanya syarat. Maka titik itu namanya jawab. Jika hutan ditebangi, maka akan rawan terjadi longsor. Jadi syaratnya itu, jadi dalam bahasa Arab, jika hutan ditebangi pohonnya itu jadi syarat, terus nanti jawabnya adalah maka akan rawan terjadi tanah longsor. Nah itu jawab. Itu mongko. Nah contohnya ini, coba kita latihan baca. Man utawi sapane uwong. Nah ini kan, man utawi sapane uwong iku taroka. Iku, lihat di sini, iku taroka. Iku itu dibaca paling depan sendiri. Iku taroka lamun ninggal sopo. Lihat ada di sini, fa ada di bawah, bisa ada di bawah juga. Ninggal sopo man yauman ing sedino. Ada mim fa, hati-hati, mim fa itu bisa ada di bawah juga. Yauman ing sedino min Ramadana, saking wulan Ramadan. Fa alaihi, lihat ada jim di bawah sini. Kadang kalau saya taruh di atas biar tidak berjubel di bawah. Fa alaihi mongko. Nah ini ada huruf kha berdiri sendiri. Nah, mongko iku, kalau saya taruh di atas. Fa alaihi mongko iku wajib ing man. Lihat ada ing di sini dibaca. Wajib ing man, fa alaihi mongko iku wajib ing man apa al qada'u qada. Nah, begitu. Latihannya bacanya seperti itu. Nah, nanti pokoknya saja. Pokoknya kamu dengarkan saja MP3 dari saya itu. Kemudian kamu perhatikan. Jadi untuk kategori C mulai halaman 26 sampai khatam itu polanya begini nanti caranya. Yang pertama adalah kalian salin dulu, kalian tiru dulu ya. Jadi kalian latihan dulu. Jadi jadi di sini ini diharokati. Ya, diperhatikan harokatnya lalu dilengkapi di bawah harokatnya. Lalu makna-makna gandul yang ada di bawahnya ini juga diisikan di sini. Nah, perhatikan kemudian setelah kalian mengisi ini sudah penuh itu, kalian dengarkan MP3 saya. Nah, saya itu sedang baca yang mana itu coba dicari. Ya, coba dicari. Yang jelas di mulai pertemuan 4, nah itu saya akan membacakan mulai halaman 26. Saya akan mulai dari sini. Ketika kamu melihat ada huruf-huruf itu kok saya baca dengan bacaan lain, itu berarti huruf-huruf itu ada di dalam kode ini. Nah, makanya kode-kode ini dipelajari. Nah, saya tidak akan menjelaskan semuanya satu persatu ya, secara mendetail, tapi mungkin hanya akan saya jelaskan sekilas saja. Nah, kalau kamu ketemu kode huruf itu mim sama to, ini tulisannya tidak kelihatan ini, itu aslinya mim dengan to gandeng, itu dibacanya kelawan, bahasa Indonesianya dengan. Itu kalau kamu melihat ada huruf kaf, ya kaf itu dimaknai kedue. Tapi kalau saya punya versi sendiri, kedue itu saya pakai lam. Kalau di sini pakai huruf kaf. Kamu terserah boleh pilih kaf atau lam. Kalau saya biasanya pakai lam. Lam biasa itu, huruf lam kecil. Kemudian kalau kamu ketemu huruf ngain berdiri sendiri,
itu berarti maknanya kerono. Krono itu dikarenakan, ya, taklil kalau bahasa Arabnya. Kalau kamu bertemu dengan huruf ha, lam, ya begini, ini dibacanya hale. Kalau saya itu biasanya tidak ha, lam, ya begitu, tapi saya pakai kodenya biasanya ini. Saya biasanya pakai ha sama alif begini ini. Hale ini dibacanya hale. Hale itu kalau dalam bahasa Indonesia maknanya dalam keadaan. Jadi misalnya sholat itu qaiman. Saya sholat dalam keadaan berdiri. Nek diwaca gawe makna gandul sholat itu wis sholat sapa ingsun qaiman hale wong kang ngadeg atau dalam keadaan berdiri. Kemudian kalau ada ketemu nun sama fa itu dimaknai ora, tapi saya jarang pakai ini. Biasanya ora itu ya sudah saya tulisi ora begitu aja. Kemudian kalau ada mim sama alif itu dibacanya maring. Kalau ada huruf sin kecil itu maknanya sebab, dibacanya sebab gitu. Nah, terus mana lagi? Nah, ini aduh kegedean. Nah, ini kayaknya ini tabel yang terakhir. Kalau kamu menemukan ada tak dengan mem itu dibaca apane gitu aja. Kemudian kalau kamu ketemu dengan huruf ghain berdiri sendiri itu dibacanya senajan. Kalau kamu ketemu huruf dal berdiri sendiri itu maknanya mugo-mugo. Kalau ketemu mim dengan ain itu dibacanya sartane. Kalau kamu bertemu dengan mim shot itu maknanya dibacanya olehe. Kalau kamu bertemu huruf ba dengan alif itu dibacanya nyatane. Kalau kamu bertemu dengan titik 3 itu dibacanya kelakuan. Innahu sak temene kelakuan titik 3. Kemudian kalau kamu melihat ada nun dengan ha maka dibacanya ojo, tapi ini saya jarang pakai. Biasanya kalau ojo ya ojo gitu saja sudah. Nah, seperti itu. Jadi nanti dilatih saja. Ini saya kasih satu contoh ya. Tasobaba, sok-sokan, sopo zaitun zaid, apane arokon keringete, maksudnya bercucuran zaid itu keringatnya. Wa malaktu lan duweni utawa miliki sopo lan miliki sopo ingsun utawa miliki ingsun isrina ing 20 apane. Nah ini apane nak jatan weduse. Nah, begitu itu contohnya pembacanya begitu. Nah, mungkin ya anak-anak ya, mungkin kamu bisa mempraktekkan bacaan saya itu dengan benar begitu, tapi kamu belum bisa memahami maknanya, terutama yang luar Jawa, anak-anak yang luar Jawa itu. Anak-anak yang Jawa saja susah memahami. Jadi kalau misalkan padahal mereka ada yang sudah khatam Imriti, sudah khatam Alfiyah, tapi ketika saya suruh untuk memaknai itu tadi yang kamu maknani pakai makna Jawa, terkib Jawa itu tadi itu kalau dijelaskan dalam bahasa Indonesia maknanya gimana? Itu kadang-kadang juga tidak bisa. Nah, yang penting kamu latihan dulu cara membacanya. Kamu bisa membaca pegon ini saja saya sudah senang sekali. Nah, kalau untuk memaknai, menjelaskan dalam bahasa Indonesia, nah itu butuh proses, butuh
latihan yang rutin, yang teratur, disiplin begitu, kayak orang belajar nyetir itu. Orang itu kalau untuk bisa nyetir saja itu tidak lama waktunya. Yang lama itu lincah dan mahir itu loh. Itu karena butuh jam terbang. Sama juga seperti kalian itu nanti kalau misalkan kalian bacanya sudah benar tapi kalian tuh tidak paham, ya tidak apa-apa. Yang penting sudah bisa baca dengan benar, gitu aja dulu. Bisa menulis dari apa yang kamu simak dari saya, itu sudah bagus. Nanti kamu di jilid 6 itu akan langsung berhadapan dengan teks yang tidak ada maknanya. Jadi ininya yang di bawah ini tidak ada. Saya bacakan teksnya dan artinya, lalu kamu menuliskan artinya di bawah. Itu nanti di jilid 6. Kamu bisa menuliskan apa yang saya ucapkan itu aja dengan benar, terus kamu bisa membacanya lagi. Itu sudah cukup, walaupun kamu tidak paham maksudnya apa. Karena itu nanti dengan berjalannya waktu, kalau kamu sering baca, lama-lama kamu akan paham juga. Orang nyetir itu paling kalau latihan rutin tiap hari, 2 minggu dia sudah bisa nyetir kendaraan itu. Tapi bisa halus beloknya, banting setirnya itu tidak bikin orang mules. Kemudian ketika ngadepi jalan berlubang atau jalan yang tidak rata, itu bagaimana manajemennya supaya tidak terlalu gembludak. Nah, itu perlu perlu waktu. Bagaimana agar ngeremnya itu halus itu tidak kok langsung nah, tidak begitu. Itu butuh waktu. Itu butuh waktu. Kalau sering dilatih, maksudnya sering nyetir, ya akan terbentuk keahliannya itu, kemahirannya. Tapi kalau tidak pernah nyetir, tidak pernah menjalankan mobil itu, ya walaupun dia sudah bisa, nanti setahun dia akan hilang kemampuannya, pasti akan banyak lupa. Nah, baca kitab itu juga begitu. Kalaupun orang itu sudah khatam Imriti, khatam Alfiyah, itu tidak jaminan dia mahir baca kitab. Kalau dia tidak pernah latihan, dia tidak pernah, atau dia tidak sering belajar, atau dia tidak sering membaca-baca. Kalau dia sering baca-baca, dia akan bisa. Nah, gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Nah, kalau ada kesulitan-kesulitan, silahkan bisa disampaikan di grup ya, biar nanti saya bisa memberikan solusinya. Terima kasih. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.